saya minta nanti list harus dilakukan pengurukan saluran primer dan sekunder semua, memperdalam lagi waduk-waduk yang sudah ada, waduk Rio, tadi waduk Sunter, waduk Pluit, di Jakarta Selatan juga ada waduk. Nah, terus juga ada yang sedang sekarang dibangun waduk, ya kita percepat. Kan zamannya periode ini juga ada membangun beberapa waduk. Begitu juga kadangkala di lahan-lahan TNI itu ada waduk loh, kayak di Mabes TNI, ya kan? Seperti di Halim, itu kan ada waduk. Ada waduk untuk mengurangi banjir setempat kan, yaitu kita bantu untuk merawat kan, harus kan, sehingga di komplek itu airnya nggak keluar kan. Nah, kecil tapi berdampak. Biarkan para pendukung Anies Rashid Baswedan menggonggong berkali-kali sampai tunjukin gigi ompo mereka untuk mengomentari posko aduan Bapak. Karena ketika mereka menggonggong dan menyalah karena ada meja aduan, itu artinya mereka nggak mendukung keberadaan pelayan rakyat yang membantu masyarakatnya. Dan justru itulah hal yang membuktikan bahwa para pendukung dari Anies Rashid Baswedan ini memang sangat tolol dan otaknya bukan nggak ada lagi, tapi sangat minus dan bebal. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Akhirnya, pembukaan posko pengaduan di Balai Kota DKI membuat kita sama-sama melihat bahwa Heru Budi Hartono ini memang serius dalam memimpin ibu kota. Pembukaan meja pengaduan ini membuat kita juga melihat bahwa selama ini banyak sekali aduan-aduan dari masyarakat yang dicuekin oleh mantan gubernur rasis Anies Baswedan ini. Posko pengaduan ini membongkar borok dan kebusukan yang dilakukan oleh Anies Baswedan lewat aplikasi yang digadang-gadang sebagai tempat pelaporan yang sangat efektif dan efisien katanya. Tapi pada akhirnya berujung dengan kerusakan fatal yang benar-benar sangat kacau. Ini baru satu gebrakan dari Heru Budi Hartono di antara gebrakan-gebrakan lainnya yang saya lihat akan mampu untuk menghancurkan elektabilitas dari Anies Baswedan sampai ke angka 0% sebagai capres usungan Partai Nasdem yang disingkat dari nasi demek itu. Bayangkan saja, baru satu gerakan pembuka sudah bisa membuat Anies Baswedan terkapar tak keruan, seperti orang bodoh yang memimpin ibu kota selama 4 tahun terakhir ini. Selama Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, tidak ada gebrakan yang bisa dilakukan oleh orang ini. Bukannya kemajuan yang diperoleh, malah kecacatan dan kerusakan serta keporak-porandaan yang terjadi. Akhirnya, Balai Kota dibuka untuk mempertontonkan bahwa ada sekelompok pemimpin yang memperhatikan warganya. Karena selama ini, di era Anies Rashid Baswedan, ada sekelompok orang yang memoles tampang gubernurnya dan memakai bedak busuk yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Saya kira pengaduan posko di Balai Kota ini sangat efisien, apalagi untuk mereka-mereka yang tidak bisa memiliki akses internet atau orang-orang tua yang butuh perhatian. Dan baru 2 hari dibuka, sudah ada puluhan mungkin ratusan pelapor yang mengeluh terhadap kebijakan Anies Baswedan sebelumnya yang selalu menyusahkan rakyat ibu kota. Aplikasi Jaki yang justru berpotensi untuk membongkar identitas pelapor yang anonim pada akhirnya bukan menjadi satu-satunya pilihan yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta yang baru, yakni Bapak Heru Budi Hartono. Selama Jakarta berdiri dari ratusan tahun, kita tahu bahwa banyak sekali kepemimpinan demi kepemimpinan yang datang dan lalu.
Dan di era Anies Rashid Baswedan, kita menyadari bahwa kepemimpinan itu adalah kecelakaan sejarah yang diperoleh dengan politik jual ayat mayat, politik identitas, dan polarisasi agama yang pada akhirnya membawa masyarakat DKI hidup dalam pola kehancuran. Selain itu, orang-orang lansia yang berumur 80 tahunan pada akhirnya bisa datang ke balai kota untuk dilayani oleh para pengempu kekuasaan di tempat itu. Sekarang, balai kota kembali menjadi tempat pelayanan publik oleh pemimpin yang baru. Bukan lagi balai kota yang menjadi tempat beberapa orang yang digaji untuk memoles Gubernur Anies Rashid Baswedan yang saat itu menjabat sebagai orang yang penting itu. Bahkan, lebih kasar lagi, maaf kata, ada yang pakai istilah mencebok. Sudah waktunya bahwa negara Indonesia ini berbenah, khususnya dari daerah sampai ibu kota. Akhirnya, saya Sainai mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Heru Budi Hartono. Saya yakin dan percaya bahwa ke depannya Jakarta akan lebih bagus, lebih terurus, dan lebih sejahtera. Biarkan pendukung Anies Baswedan menggonggong berkali-kali, sampai tunjukin gigi ompong mereka untuk mengomentari posko aduannya Bapak. Karena ketika mereka menggonggong dan menyalak karena ada meja aduan itu, artinya mereka nggak mendukung keberadaan pelayan rakyat yang membantu masyarakatnya. Dan justru itulah hal yang membuktikan bahwa para pendukung Anies Rashid Baswedan ini memang tolol dan otaknya bukan nggak ada lagi, tapi sangat minus dan bebal. Dan saya yakin beberapa hari lagi Bapak akan membuat gebrakan baru yang akan menghancurkan harga diri Anies Baswedan dengan telak. Karena menurut saya memang akan sangat gampang untuk menghancurkan karakter Anies Rashid Baswedan tanpa isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Coba saja minta para pegawai gubernur untuk datang ke seluruh daerah Jakarta dan memfoto tempat-tempat kumuh. Itu langsung menghancurkan pencitraan busuk dari Anies Baswedan yang selalu memposting foto di daerah downtown DKI Jakarta yang memang terkenal bersih dari dulunya. Dan masih banyak nasihat-nasihat yang bisa diberikan oleh Bapak Heru Budi Hartono kepada para pendukung Anies Baswedan yang seperti kerasukan setan sehingga segitu bencinya sama Pak Budi ini. Biasanya yang membenci orang baik itu adalah setan dan asu. Demikianlah video singkat saya pada kesempatan ini. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Tetaplah kita berpikir kritis dalam menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.